Pra-peradilan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali memasuki babak baru. Kali ini, kubu Rai Suryo mengajukan pra-peradilan jilid keempat dengan salah satu fokus utama pada persoalan pencekalan terhadap Rai Suryo. Kuasa hukum Rai Suryo, Refly Harun, menilai terdapat persoalan serius terkait status pencekalan kliennya yang telah berlangsung cukup lama. Menurut Refly Harun, tindakan pencekalan terhadap Rai Suryo perlu dipersoalkan karena masa berlakunya dinilai telah melewati batas waktu yang semestinya. Persoalan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam permohonan pra-peradilan yang diajukan kubu Rai Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagi kubu Rai, masalahnya bukan hanya apakah pencekalan pernah diterbitkan atau tidak. Yang dipersoalkan adalah apakah pencekalan tersebut masih memiliki dasar dan berlaku secara sah setelah proses penyidikan berjalan begitu panjang. Refly Harun sebelumnya menjelaskan bahwa Rai Suryo pertama kali diperiksa sebagai tersangka bersama Dr. Tifa pada 13 November 2025. Sejak proses tersebut, kata Refly, Rai kemudian dikenai tindakan pencegahan ke luar negeri. Persoalan muncul karena status pencekalan itu disebut tidak kunjung jelas, sementara proses hukum terhadap Rai terus berjalan. Dalam sidang pra-peradilan sebelumnya, Refly bahkan menilai pencekalan yang berlangsung lebih dari 6 bulan perlu dicabut. Ia juga menyebut Rai Suryo telah menjalani wajib lapor berkali-kali sehingga menurut kubunya tidak ada alasan kuat untuk mengkhawatirkan Rai melarikan diri. Permasalahan pencekalan menjadi penting karena tindakan tersebut membatasi seseorang untuk bepergian ke luar negeri. Dalam perkara Rai Suryo, kubu kuasa hukum mempertanyakan apakah pembatasan tersebut masih dapat terus diberlakukan ketika proses penyidikan telah berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Refly Harun menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa kejelasan. Karena itu, dalam pra-peradilan, kubu Rai meminta agar tindakan pencekalan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi apabila memang masa penyidikan yang menjadi dasar pencekalan telah berakhir. Poin tersebut sebelumnya juga masuk dalam petitum pra-peradilan yang diajukan kubu Rai. Selain persoalan pencekalan, kubu Rai Suryo sebelumnya juga mempersoalkan sejumlah tindakan penyidik Polda Metro Jaya. Mulai dari penggeledahan, penangkapan hingga penahanan, Refly Harun menilai tindakan-tindakan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pra-peradilan jilid keempat bukan berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari rangkaian upaya hukum kubu Rai Suryo untuk menguji berbagai tindakan dalam proses penanganan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi. Perjalanan hukum Rai Suryo dalam perkara ini memang cukup panjang. Sebelumnya, Rai telah beberapa kali mengajukan pra-peradilan. Pada pra-peradilan pertama, kubu Rai mempersoalkan penggeledahan, penangkapan, penahanan, serta pencekalan. Perkara tersebut kemudian menghasilkan putusan yang menyatakan sejumlah tindakan penyidik tidak sah. Hakim pada pra-peradilan pertama menyatakan penggeledahan pada 18 Juni 2026, penangkapan pada 19 Juni 2026, serta penahanan Rai Suryo tidak sah. Namun, putusan tersebut tidak memutus pokok perkara mengenai apakah Rai Suryo bersalah atau tidak atas tuduhan yang dikenakan kepadanya. Artinya, penting untuk membedakan antara sah atau tidaknya tindakan prosedural aparat dengan pembuktian mengenai perkara pidana yang menjadi pokok kasus. Putusan pra-peradilan tidak otomatis berarti Rai Suryo dinyatakan tidak bersalah dalam perkara pokok. Kubu Rai juga sebelumnya mempersoalkan proses penggeledahan rumah. Refly Harun menyatakan penggeledahan tersebut tidak sah karena menurut pihaknya tidak didasarkan pada izin Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Selain itu, penangkapan dan penahanan Rai Suryo juga diminta untuk dinyatakan tidak sah. Kubu Rai bahkan meminta agar pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan dinyatakan tidak sah dan agar proses pembacaan dakwaan tidak dilakukan sebelum permohonan pra-peradilan selesai diperiksa. Serangkaian permohonan tersebut menunjukkan bahwa strategi hukum kubu Rai tidak hanya berfokus pada substansi tudingan mengenai ijazah Jokowi. Mereka juga menyerang prosedur hukum yang digunakan aparat dalam menangani perkara tersebut. Dan kini, persoalan pencekalan kembali menjadi salah satu titik yang dipersoalkan. Di sisi lain, Polda Metro Jaya telah menyatakan menghormati hak Rai Suryo untuk mengajukan pra-peradilan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihak kepolisian telah menyiapkan dokumen administrasi dan materi untuk menghadapi gugatan tersebut. Polda Metro Jaya pada prinsipnya menyatakan proses pra-peradilan merupakan hak tersangka dan pihak kepolisian siap memberikan jawaban di persidangan. Artinya, persoalan mengenai sah atau tidaknya tindakan penyidik akan kembali diuji di hadapan hakim, bukan melalui perdebatan di media sosial, pernyataan sepihak, melainkan melalui dokumen, argumentasi hukum, serta bukti yang diajukan dalam persidangan. Di luar sengketa prosedural tersebut, perkara yang membawa nama Rai Suryo tetap berkaitan dengan polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rai Suryo merupakan salah satu pihak yang diproses hukum dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu tersebut. Namun, proses pra-peradilan yang kini diajukan tidak otomatis menguji apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Fokusnya adalah tindakan hukum aparat terhadap Rai Suryo.
Karena itu, publik perlu membedakan dua persoalan tersebut. Pertama, substansi tudingan mengenai ijazah. Kedua, sah atau tidaknya tindakan aparat dalam proses penanganan perkara. Pra-peradilan berada pada ranah kedua. Pra-peradilan jilid keempat kini menjadi babak penting bagi kubu Rai Suryo. Jika hakim mengabulkan permohonan terkait pencekalan, keputusan tersebut dapat menjadi dasar bagi kubu Roy untuk memperkuat argumentasi bahwa terdapat persoalan prosedural dalam penanganan kasusnya. Sebaliknya, jika permohonan tidak dikabulkan, proses hukum terhadap Rai akan terus berjalan dengan persoalan pencekalan yang tetap menjadi bagian dari perdebatan hukum. Yang pasti, strategi kubu Rai menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menghadapi perkara melalui pembelaan terhadap substansi tuduhan. Mereka juga terus menguji prosedur yang ditempuh aparat. Dan bagi publik, kasus ini menjadi menarik bukan hanya karena menyangkut nama Jokowi dan Rai Suryo, tetapi juga karena memperlihatkan bagaimana mekanisme pra-peradilan digunakan untuk menguji tindakan aparat dalam sebuah perkara pidana yang menjadi sorotan luas.